Halo guys, bersama gue di channel Uhuy Mekun. Hari ini gue akan merasa anime lagi yang menjadi episode terakhir atau akhir dari core 1 anime favorit gue di musim Spring 2026 adalah ReZero season keempat ya. Bisa bilang ini menjadi akhir dari core 1 sebelum nanti masuk ke core 2 di bulan Agustus. Jadi gue pengen tahu ini bakal sampai mana ya kan, karena kan emang situasinya kan chaos ya. Jadi Subaru benar-benar ngerasa sudah tidak percaya lagi dengan teman-temannya dan mencoba untuk membunuhnya gitu kan. Dan di sisi lain ya teman-temannya termasuk Ram sendiri itu mencurigai keberadaan Subaru dan menganggap bahwa Subaru itu adalah mata-mata atau spy lah gitu kan, yang khawatir akan menjadi musuh gitu. Jadi makanya gue pengen tahu nih, setelah dia membunuh Meli tanpa tidak sadar, Subaru akhirnya eh, ngerasa bahwa ya sebenarnya gue tidak melakukan, tapi ya pada akhirnya ya dia juga penasaran apa yang membuat diri dia ya kan dikendalikan sama seseorang gitu kan. Apakah emang sebelumnya itu emang eh, dia kan karena kan eh, ketika di mode yang sekarang ya kan menganggap apakah Subaru tuh sebaik itu atau memang sebaliknya gitu. Jadi membuat akhirnya Subaru yang sekarang tuh bingung dengan Subaru yang sekarang gitu. Jadi jati diri dia tuh benar-benar hilang sehilang-hilangnya sampai nggak tahu Subaru ini dulu tuh seperti apa sih gitu. Ya udah kita lihat seperti apa. Gue juga penasaran, tidak penunggu berlangit ke episode terakhir atau episode dari akhir core 1 dari ReZero season keempat. Langsung aja. Oke, langsung aja ke episode terakhir atau akhir dari core 1 di ReZero season keempat. Langsung aja. Oh, ada penting ya. Fixu kena ya, produk gagal. Wow. Oke. Oke. Dan Emmy ya, iya. Ya. Hmm. Bener sih. Bener sih. Bener sih. Oh, oke. Mm-mm. Oke, thank you Emi. Lu ngerti banget sih. Buset, dilempar dong. Buset dah. What bener ya? Oh, oke. Gue yakin ini balik lagi ke ingatan Subaru yang ya, ya. Ah. Tiba-tiba apa dicoret-coret nih? Ah, lah ada red anjir. What? Kok ada red sih? Wah, gak ngerti gue anjir. Gak ngerti gue kenapa ada red di sini. Ah, iya. This is the question.
Dia mengganjal. Waduh, ada kerusuhan apa lagi di ya, what? Oh, oke. Sementara itu Julius lawan si kuda ini. Oh, gila sih. Banyak nih. Wah, anjir. Chaos ini, chaos banget. Hmm. Oh, oke, thank you. Untung dikasih. Hmm. Nice. Dan lu turut. Wah, anjir. Enggak, kok lu bisa bisa keluar dari ruangan itu dong. Oke. Okay. Gua langsung hujan darah dong. Oke. Okay. Oke, okay. Kita lihat. Bakal alot banget ini. Tetap dihantu-hantu, dihantuin sama si Belly. Aduh. Duh, bener-bener annoying banget tuh. Hmm. Tetep ya, tetep ya. Udah bener-bener kasihan banget. Gak ada yang percaya. Bener-bener kayak Itadori ini Putus Asa mirip banget. Hmm.
Hmm. Oh, no. Aduh. Hmm. Hah? Tiba-tiba banget ada ini apa namanya? Ada tiba-tiba ada hewan. Oke. Gila. Waduh, Beatrice sudah bener. Enggak. Eh, enggak. Siram sama Emilia kemana nih? No. Oh. Oh no. Waduh. Enggak. Aduh. Kayak kayak aduh. Enggak kayak ini RBD nih. Oh my god. Oh, udah kebelah. Kayak udah berapa kali anak kebelah anjir. Ini kayak ketiga kalinya nih. Ah. Hmm. Terus lu bunuh. Wah, anjir. Oh my god. Ah. Oh, damn. Wah, gila sih. Ini level level depresi gila banget. Aduh. Ah, damn. Mati udah. Oh my god. Oh,
Dan oke. Dan dia datang. Sisi satu elemen. Oke. 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 Waduh. Waduh, 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 waduh. Waduh, waduh. Waduh, waduh, waduh. Waduh, waduh, waduh. Wow. Megah ini ya. Aduh. Enggak, gue penasaran Rama sama Emi kemana? Oke. Wah gila, berapa kali? Gue harus ngitungin sih Ice Theory berapa kali nih. Ah, seperti gue kepikiran tadi. Oh, nice. Dan akhirnya let's go Emilia. Wow. Kok sadar ya? Jadi Emily bisa ngelihat tadi. Ada ansi hand yang dilihat sama ini. Ya gua anggap Julius juga udah nggak ada. Oh, oh no 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 no, datang lagi dia. Ini datang lagi dia. Oh. Oh ya deh, thank you Emily itu ceritain semuanya. Ya, iya. Duh. Enggak, tetap gak inget. Wah, gila nih, gua ngerasa ada dejavu anjir. Real nih dejavu season 1 dan gabungan season 2 juga.
Wow, bener-bener nyiksa nyiksa banget ini asli. Wah gila. Oke. Dan akhirnya dia ngerasa diri nggak pantas ya kan. Oh deh, season 1 ya jadi inget awal-awal gitu. Wah gila. Natsuki Subaru. Natsuki Subaru. That's right. Hmm. 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 Tapi kira-kira lu bakal ngasih tahu nggak kekuatan lu? Karena lu nggak tahu. Oke. Masih ada asap-asap nih ya. Suasananya tuh horor banget sumpah. Oke. Ya, this ini Batman. Dia apa? Apa namanya? Rido, Rido. Ya. Aduh, lagunya begini anjir. Set banget. Natsuki Subaru, oh my god. Mm. Wah gila. Aduh. Uh. Hmm. Aduh. Ah. Ah. Oh, ini kemana nih? Ini ingatan dulu kayaknya. Oh enggak nih kayak ingatan dulu. Ini baik. Oh enggak ini. Kayak oh damn. Udah tekad kuat banget memang. Aku tak akan melupakan ini. Wah, best. Habis. Habis. Oh, habis kayaknya. Habis ya.
Aku kembali dong. Oh my god. Wow. Ini gue sepanjang video itu gak bisa ngomong apa-apa. Bener-bener enjoy the moment, bener-bener nunjukin bagaimana emosional Subaru ya kan. Nunjukin bagaimana dirinya atau bertekad gitu kan untuk meyakinkan dirinya kalau dia itu adalah Subaru. Sampai orang-orang yang di sekitarnya curiga, sampai akhirnya ada satu orang yang benar-benar masih percaya dengan Subaru, yaitu Emilia. Jadi makanya emang Emilia lah orang yang pertama kali di Isekai ketika bertemu dengan Subaru, dan Emilia percaya dia gitu kan. Emilia tuh percaya dengan Subaru gitu kan, dan selama ini yang dia kenal sebagai hero dia ya kan, sebagai orang yang yang benar-benar yang ia cintai ya kan, terus diinget gitu kan dari Emilia ke Subaru biar Subaru sadar dengan jati dirinya gitu. Dan ini ya di akhir ya Subaru sadar itu. Tapi tadi pas ending ini gue agak janggal ya, maksudnya kayak tadi berarti artinya ya dia ibarat kata gimana ya, dia kayak dia jatuh ya kan jatuh ke tadi kan ada runtuhan ya, runtuh lah, ibarat menari ini runtuh lah gitu kan. Terus Emilia jatuh, terus habis itu baru coba nolongin, dan akhirnya balik lagi ke checkpoint awal gitu kan, atau ibarat kata balik lagi ke dimana sih Subaru lupa ingatan kayak gitu. Jadi ya gua rasa yang gue bikin gue janggal itu berarti artinya gue pikir tadi awalnya Subaru tuh ketika masuk ke dalam tadi kayak semacam sebuah ingatan itu dia bakal ingat semuanya gitu. Enggak, jadi maksudnya di situ kayak cuman hanya merewind apa yang pernah ia lihat, dan akhirnya dengan maksud dari Emilia tadi atau kata-kata dari Emilia tadi ya kan, atau diyakinkan sama Emilia tadi, jadi akhirnya Subaru sadar bahwa dialah Natsuki Subaru yang dicintai banyak orang gitu kan. Jadi akhirnya ya overall ini jadi cliffhanger yang bagus di core ini, agar ya di di core 2 nanti Subaru akan ingat semua. Jadi Subaru tuh yang saat ini di core 2 nanti adalah Subaru yang udah siap gitu kan untuk menghadapi semuanya kayak gitu. Dia akan coba, yang pasti pekerjaan pertama dia tuh udah pasti yakinin teman-temannya agar diri dia tidak terlihat sebagai orang yang kebingungan, amnesia ya kan. Terus yang kedua, dia coba untuk mempelajari apa yang sudah pernah terjadi ya kan. Jadi kemungkinan ya dia akan coba cari tahu gitu kan apa yang sudah pernah dikasih tahu, atau mungkin atau tujuan dia kesini ngapain gitu. Jadi benar-benar harus dipelajarin sama dia. Terus yang terakhir ya udah pasti bagaimana caranya untuk menyelesaikan ujian ini kayak gitu. Jadi ya itu sih yang harus benar-benar dipikirin Subaru. Jadi udah ditempa mental habis-habisan, terus akhirnya dia coba untuk merido lagi atau mengulang lagi apa yang sudah dia dapatkan di pelajaran kali ini, atau ibarat kata dia yang sudah ia dapatkan ketika dia pada saat lupa ingatannya. Jadi ya itu benar-benar ujian yang sangat luar biasa, benar-benar nunjukin sesuatu yang sedikit mirip dengan apa yang terjadi di season 2. Jadi gue sumpah sih, gue tadi ngeliat dialognya Subaru Pak Emilia tuh benar-benar agak terharu gitu kan, ketika mengingat pernah terjadi ketika Subaru coba mencium Emilia atau mengkiss dia ketika di Santuari gitu kan. Jadi ya kurang lebih mirip lah, vibes-nya agak-agak mirip ya kan, ditambah dengan kenangan atau ingatan yang selama ini Emilia tetap simpan gitu kan, dan coba kasih tahu ke Subaru kalau dia adalah Natsuki Subaru yang gue kenal kayak gitu. Jadi ya itu pergabungannya, dan ditambah lagu Stay Alive dari Ri Takarashi. Jadi bener-bener best banget. Jadi ya menurut gue pas sih kalau lagunya itu. Jadi gue pikir bakal lagu dia yang satu lagi yang Door gitu kan, tapi ternyata Ri Takarashi. Jadi kayak bener-bener kayak sedikit bernostalgia dengan apa yang sudah
kita lewatin bareng gitu kan ketika nonton ReZero di season 1 dan akhirnya pecahnya tadi di sini kayak gitu. Nah cuman setelah kita ngomongin Emilia Montesquieu, gue jadi penasaran kenapa Reid bisa turun ke bawah gitu kan. Jadi ya dugaan gue emang jangan-jangan ini masih ada hubungannya dengan Uskup Agung juga gitu kan. Jadi ya mungkin aja gitu kan. Jadi alasan kenapa Reid bisa keluar itu kan emang karena dia tumbuh dengan sadar ya. Maksudnya dia tuh akhirnya jadi orang yang benar-benar sadar dengan keberadaan dia. Jadi maksud gue gini loh. Bedanya sama yang di Reid yang sebelumnya itu kan emang dia orangnya ini ya, dia tuh kayak orangnya apa ya, kayak dia patuh dengan ujiannya, tapi dia ya maksudnya gimana bahasanya ya, jadi kayak dia kan patuh sama ujiannya, jadi dia tidak akan kemana-mana, jadi kayak dia terlalu mager untuk pindah ke tempat atau bahkan untuk bergeser ke tempat lain gitu. Jadi ibarat kata kan dia baru bergeming atau sibuk ketika diajak bertarung gitu kan. Nah tapi kok bisa-bisanya dia ke bawah, dia bisa-bisanya ke ruangan yang bukan hak dia gitu kan. Jadi ya feeling gue sih ini kayaknya ada hubungannya dengan Uskup Agung yang dimana kan gini bahasanya. Jadi Uskup Agung kan nggak cuma satu ya, tapi 3 yang masih utuh. Gue bilang masih utuh lah gitu kan. Satunya kan si Lei itu kan gue anggap dia itu jadi orang yang ditangkap ketika waktu dikalahkan sama Beatrice sama si Veld ya kan, dan akhirnya Veld yang scene sendiri kan kalau misalkan Lei masih terikat gitu kan di kerangkeng gitu kan di season 3 yang kemarin. Dan feeling gua nih karena emang Rui dan si siapa namanya tuh Rui, satu lagi siapa sih, Roy ya, Rui sama Roy masih ada gitu kan, jadi kemungkinan dia nyelamatin Lei. Jadi artinya yang ada di menara ini ada 3 orang kayak gitu. Jadi kalau menurut gue ya, walaupun emang ini masih abu-abu, tapi kayaknya udah ketebak sih kalau arahnya bakal ke sini. Jadi kemungkinan sudah pasti kalau yang dirasukin yang merasuki Subaru tuh pasti Rui ya kan. Terus yang pada saat dia itu masuk ke dalam tubuh Rem itu Lei, yakin gue, karena emang ingatan Rem doang yang dimakan sama dia kan. Jadi setidaknya dia tahu bagaimana merepresentasikan sebagai Rem gitu. Jadi intinya itu akan lebih masuk akal kalau dibanding Roy yang masuk Rem. Kayaknya nggak masuk akal lah gitu kan. Nah yang terakhir Roy ini gitu, jangan-jangan dia masukin tubuhnya Reid yang akhirnya dia jadi ke bawah, yang membuat akhirnya ujiannya jadi kacau gitu kan. Nah makanya feeling gue gini, kan tadi kan ada 2 hal yang agak tersirat di sini. Yang pertama udah pasti Reid ke bawah dan membuat kita bingung gitu kan, kenapa dia bisa ke bawah dan banyak monster-monster yang bisa masuk ke dalam menara gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi sebelum terjadi sesuatu hal yang sadis ya, ketika Anastasia tadi mati, Beatrice juga mati, berarti yang nembak itu adalah Saula. Jadi Saula itu berubah wujud sebagai ya wujud itu. Jadi wujud monster itu, monster yang katanya kalajengking kayak gitu. Nah kenapa dia bisa berubah? Ya feeling gue ya karena ada seseorang yang melanggar aturan. Siapa dia? Bukan Subaru, tapi si Reid. Karena Reid ke bawah gitu. Jadi wajar kalau misalkan sesuatu hal yang semacam ini kayak ini dibikin misteri, dibikin orang tidak tahu, tidak sadar dengan hal itu. Tapi kita dibikin clue kalau misalkan emang ternyata semua ini terasa aneh, tiba-tiba Reid ada di bawah, terus tiba-tiba Saula dengan bentuk aslinya itu kayak udah kayak ketebak aja. Jangan-jangan emang ini gara-gara Reid yang membuat akhirnya Saula jadi berubah kayak gitu. Makanya tadi kan ada keker gitu kan. Jadi kayak gue feeling, makanya gue tadi sempet bingung, hewan ini kok ada hewan yang bisa begini gitu kan. Setahu gue kayak mabis gitu kan, mentok-mentoknya kan kayak yang dilawan si Julius kan, yang centaur gitu kan. Jadi setahu gue cuma itu doang yang emang kuat di situ gitu kan.
Tapi kalau ngomongin soal apa tadi, monster yang dimana tadi sempat membuat Anastasia sama Beatrice mati, ya kan? Ya itu udah kelihatan kalau emang itu adalah Saula, bentuk Saula yang sesungguhnya. Cuman emang kayak enggak terlalu diliatin banget biar kita nanti kaget dengan apa yang terjadi nanti di core 2 kayak gitu. Jadi menurut gua nih emang pure karena nih ulahnya si Red yang membuat Era Saula berubah bentuk kayak gitu. Jadi anggapannya ya udah itu udah kayak udah dikasih clue aja. Jadi yang terjadi di episode ini adalah kita jadi kayak harus nebak sendiri maksudnya apa itu gitu. Jadi kalau misalkan memang itu ternyata Saula dan ternyata Red itu emang dirasukin sama Roy, gue nggak kaget kayak gitu. Tapi kok misalkan ternyata itu bukan, ya itu sesuatu yang plot juga sih. Jadi nggak tahu. Jadi kalau gue salah justru lebih baik. Jadi biar tidak ketebak. Tapi kalau ternyata emang itu ulah Roy, ya gue nggak kaget karena emang tiga uskup agung ini kan berhubungan ya atau saling terhubung gitu kan, memakan ingatan, memakan nama, jadi semua itu masuk ke dalam menara ini gitu kan. Jadi Rui ngincernya Subaru, Lei coba menggerakkan tubuh Rem ya kan, dan si Roy coba untuk memasuki Red. Tapi sejak kapan Roy bisa masuk ke dalam tubuhnya Red? Itu doang sih. Jadi itu mungkin bakal diceritain nanti di core 2 kayak gitu. Next, apa lagi ya tadi ya? Tadi udah soal Ram. Ram kemana ya? Gue bingung sih, Ram itu kemana ya? Tiba-tiba udah kayak hilang aja gitu. Atau mungkin gue yang kelewat. Kayak gue ngerasa nggak ada yang kelewat sih. Serius deh. Kayak gue ngerasa kayak tidak ada yang kelewat sih di momennya Ram sih. Coba gue ingin pastiin ya. Gue ingin pastiin kalau apakah Ram mati apa enggak gitu. Soalnya nggak ada, tiba-tiba ya udah muncul Red aja gitu. Tiba-tiba ada muncul coretan aja ya kan. Oh, oke. Gue ngerti. Maksudnya gini. Jadi yang gue tangkap di sini adalah mungkin kemungkinan ada dua. Yang pertama Ram emang tidak diliatin dan Emilia coba bantu Ram agar bisa escape. Mungkin seperti itu. Yang teori gue yang pertama. Jadi anggapannya ya gimana ya, gue juga bingung ya. Soalnya kalau gue lihat dari ini sih tiba-tiba langsung kayak jatuh aja. Tapi gue ingin mastiin dulu. Apakah di situ ada wujud Ram apa enggak di situ. Karena gue lihat cuman kayak cuman coret-coretan doang. Ya kan? Cuman kayak coret-coretan aja gitu kan, kayak nunjukin kalau emang ya, nah toto muncul Red gitu. Jadi anggapannya ya mungkin pada saat itu ya Subaru sempat masuk ke Rui sempat masuk ke dalam tubuhnya Subaru kayak gitu. Jadi ya mungkin kemungkinan ada dua. Yang kayak gue bilang, yang pertama apakah ada Ram tadi, yang pertama dulu ya, kemungkinan apakah Ram mati. Jadi di situ karena emang ada ada wujud Red yang emang ternyata coba untuk membunuh orang-orang di sekitar termasuk Ram gitu kan, atau mungkin si Subaru membunuh Ram tapi tanpa tidak sadar ternyata sudah dimasukin tubuhnya Rui ya kan, itu juga mungkin terjadi. Atau yang kedua mungkin aja bisa jadi ya kan, mungkin Emilia punya gimana gini, kenapa Emilia sama Ram ini terpisah gitu loh pada saat Red datang gitu kan. Jadi kemungkinan sih gini, jadi kayak jangan-jangan emang Emilia tuh coba cari semacam nggak tahu juga, gue juga bingung sih, tiba-tiba kayak tiba-tiba hilang aja gitu loh, Tapi gini, gue tegasin lagi, semoga gue nggak belibet ngomongnya. Jadi yang pertama, kemana wujud ketika tulisan tembok itu bermunculan gitu kan, ketika si Ram sama Emilia menghilang. Yang pertama, apakah
Ram mati karena dibunuh sama Subaru versi Rui. Yang kedua, apakah Ram mati ketika pada saat dihajar mungkin Saula di menara dengan wujud aslinya, atau mungkin dibunuh dengan Raid, ya kan? Itu yang kedua. Yang terakhir, apakah Emilia sama Ram ini terbagi fokusnya gitu, ngerti nggak? Jadi kayak kalau menurut gue ini bisa jadi masuk akal ya kalau misalkan emang ternyata terbagi fokusnya. Jadi Emilia mungkin ya, gue nggak tahu ya, mungkin Emilia mungkin sempat pingsan ya kan, tapi mungkin nggak ada yang sadar juga gitu kan, atau mungkin Emilia coba cari apa ya, kayak semacam pintu keluar gitu kan, karena mungkin dia terjebak di dunia mana gitu kan, bukan dunia mana, maksudnya masuk ke lorong mana gitu kan, yang membuat akhirnya dia kebingungan cari Subaru ketika di air gitu kan. Dan di sisi lain, Ram bertemu dengan Uskup Agung yang lain, yaitu adalah Lei. Karena di sini kan kita tidak dilihatin Rem kan, jadi kemungkinan ya bisa jadi dia mungkin masuk ke tubuhnya Rem lagi, atau mungkin dia wujud aslinya sebagai Lei, ya kan, nggak ada yang tahu gitu. Jadi intinya benar-benar misterius banget itu. Sumpah itu benar-benar misterius banget ketika Emilia sama Ram tidak ada di tempat itu ketika habis mengajar Subaru. Jadi tiba-tiba tahu-tahu masuk Raid aja. Itu yang gue bingungin itu aja. Sisanya overall udah oke. Jadi kalau dibilang episode ini 10, ya gue nggak bisa. Gue nggak bisa kasih 10 karena yang gue bingungin itu. Jadi tiba-tiba Emilia sama Ram tuh hilang aja. Tahu-tahu muncul kebingungan Subaru ketika melihat ada tulisan Natsuki telah tiba. Terus muncul Raid yang tiba-tiba ke bawah gitu kan, atau keluar dari ruangannya kayak gitu. Jadi ya menurut gue itu aja sih yang bikin ada semacam apa ya, kayak semacam plot hole yang mungkin akan dijelasin nanti di core 2-nya kayak gitu. Itu aja sih, sisanya mah udah ya udah. Jadi kayak udah ketebak aja nanti bakal seperti ini, terus nanti bedanya kan kalau Anastasia sama Beatrice kan tersurat ya, atau tergamblangkan kalau dia emang udah mati. Kalau Julius itu cuman kayak tersirat aja. Jadi kenapa pada akhirnya dia menyerahkan siapa namanya tuh si Anastasia atau Ekitona ke Subaru, karena ngerasa ya Julius bakal mati bertemu dengan Raid yang baru kayak gitu. Dan di sisi lain kita nggak diliatin Emilia sama Ramada saat itu aja udah, jadi tiba-tiba udah nggak ada aja gitu. Itu sih yang bikin gue bingung aja. Jadi mungkin gue kasih 99 tetap ya, 99, 98 lah gitu. Menurut gue udah best banget, manis banget, wholesome banget ketika di momen tadi Emilia Mas baru cantik banget. Jadi benar-benar kita ngingetin momen ketika bertemu pada saat di season 1. Cuman kalau menurut gue ya, mungkin yang perlu ditambahkan di scene itu tadi, harusnya sih kalau menurut gue itu kayak semacam kenangan-kenangan yang pernah terjadi di season 1. Jadi sembari Emilia cerita, jadi kita tuh kayak dilihatin momen-momen itu, ngerti nggak? Jadi kayak kita dilihatin momen-momen Subaru Emilia dengan Park, atau mungkin ketika Subaru dengan Rem dan teman-temannya gitu ketika dia lagi masak-masak. Jadi maksudnya dilihatin lagi gitu loh. Jadi kayak semacam nge-flashback kayak scene-scene yang penting-penting aja gitu kan, dilihatin di 15 detik itu. Jadi menurut gue itu akan jauh lebih sempurna kalau sampai dilihatin hal itu. Tapi kalau misalkan emang ternyata momen-momen tadi itu nggak dilihatin, is okay. Mungkin ReZero juga, atau bisa dibilang studionya White Fox juga nggak banyak waktu untuk bikin semacam apa sih namanya tuh kalau bahasanya orang script writernya gitu kan. Jadi penulisan naskahnya tuh mungkin nggak banyak waktu juga gitu kan untuk mengaplikasikannya gitu kan. Jadi ya udahlah kita bikin ini tapi tetap dapat feels-nya gitu. Jadi akhirnya ya dia coba untuk memberikan sebuah diskusi yang intens antara Emilia dengan
Subaru. Padahal kalau misalnya dikasih momen-momen di season 1 itu cantik banget sih pasti. Jadi kayak semua diliatin, termasuk Subaru nge-kiss Emilia, terus pokoknya semua itu diliatin. Itu bakal manis banget sih, kayak gitu. Tapi kalau yang ternyata diliatin seperti itu ya is oke, nggak apa-apa. Gua nggak merasa itu sebuah kekurangan yang besar kok, nggak. Cuman kayak kalau bisa ada, nah gitu, itu mungkin bakal best kayak gitu. Sisanya apa lagi ya? Udah sih itu aja sih, jadi kayak nggak ada yang perlu ceritain karena jatuhnya cliffhanger ya, jadi kayak nunjukin satu sisi yang dimana Subaru akan menjadi orang yang bener-bener siap gitu kan untuk menghadapi chaosnya gitu kan di season ini, atau chaosnya di ujian ini ya kan. Jadi ya Subaru yang sekarang udah pasti Subaru yang bener-bener mencoba untuk menyelesaikan tugasnya dia gitu kan semuanya, termasuk bagaimana cara meyakinkan temennya. Tadi gue udah kasih tahu tadi kan, mau meyakinkan temennya. Terus bagaimana dia mengingat semuanya gitu kan, bagaimana cara kerja dan sebagainya. Dan terakhir udah pasti adalah bagaimana cara menyelesaikan ujiannya kayak gitu. Itu pasti bakal pusing 7 keliling sih. Tapi berhubung ini 19 episode, ya bagaimana pihak White Fox untuk bikin agar tetap bangernya, itu aja sih. Jadi kayak gue bakal coba untuk bakal coba untuk menunggu gitu kan, kira-kira ini bakal dibuat kayak gimana gitu. Gue juga, karena menurut gue ya emang semuanya harus diceritain, jadi biar kita dapat inti dari inti itu gitu kan. Jadi kenapa Flugel coba meninggalkan sekolah pada saat itu, terus bagaimana nanti ujiannya ketika siapa itu, si Emilia nanti di lantai atas gitu kan, terus bagaimana nanti menghadapkan dengan Uskup Agung, terus bagaimana nanti si Subaru untuk bisa mendapatkan ingatannya lagi. Jadi ya sementara ini ya Subaru hanya mencoba untuk menjadi Subaru yang orang-orang kenal. Jadi ingatannya tidak kembali, tapi cuman hanya menjadi Subaru yang benar-benar Subaru yang berbeda, tapi mencoba untuk membuat orang tidak khawatir dengan dirinya gitu. Jadi benar-benar ini akan ini banget ya, akan benar-benar bermain actingnya nih dari Subaru. Yaudah, itu dari gue, dan thank you banget sudah ngikutin dari awal sampai akhir. Ya menurut gue nih ReZero nih di season ini nggak main-main, padat full, jadi bener-bener intens parah. Jadi gue setuju sih kalau emang ini jadi arc yang terbaik. Cuman bagaimana nanti eksekusinya gue juga nggak tahu, karena kan gue nggak baca LN ya. Cuman kayak gue akan coba untuk berdiskusi dengan teman-teman yang paham ReZero juga, jadi biar kita sama-sama tahu, tapi jangan sampai spoiler berat kayak gitu. Jadi biar gue tahu aja sih, maksudnya nih ada detail kecil nggak sih yang perlu dibahas di season ini kayak gitu. Yaudah, itu aja. Yang pasti thank you banget sudah ngikutin anime ini. Yang pasti lupa subscribe dan komentar kira-kira anime summer, ya anime summer apa yang kalian ingin terus gue bahas. Jadi banyak banget anime summer yang menarik. Kalau ada waktu mungkin kita bakal coba untuk tuntasin atau bahas semua apa yang terjadi di summer. Dan gue penasaran juga apakah di summer nanti banyak anime baru yang menarik seperti itu. Yaudah, itu dari gue, dan sampai bertemu lagi di musim summer 2026, dan bye-bye.